Nggak mungkin, nggak bisa. Zat Allah sangat besar. Coba aja tuh dia lah bisa atom besar badan gini masuk ke dalam botol. Bisa nggak secara logis? Logis saja. Nggak bakal bisa. Gelas pecah. Boro-boro badan masuk ke injek aja pecah gelas itu. Kayak gitu. Nggak mungkin bisa. Zat yang besar masuk ke tempat yang kecil nggak mungkin bisa. Makanya yang bisa mengatakan itu hanya orang-orang yang bodoh. Sufi. Oh, apa susahnya bagi Allah? Allah menjadi kecil. Ini namanya orang yang tidak beradab kepada Allah. Allah zatnya besar. Orang malaikat aja berwujud besar. Jadi hikmah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat karena Allah ingin menunjukkan rububiyahnya. Bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa menciptakan malaikat yang banyak ya dan lain-lain. Barakallahu fiik. 6. Lanjut yang kedua, dhabitus tsani. Edi. Ad-dhabitus tsani. Dhabit yang kedua. Al-imanu bi annal malaika jubilu ala ta'ah. Bagus, coba sampai situ terjemahkan dulu. Beriman beriman dengan para malaikat. Itu Jubilu itu dijadikan atas malaikat, dijadikan atas ketaatan. Nah, jadi malaikat itu dijadikan dengan ketaatan. Ya. Beriman bahwasanya malaikat itu dijadikan sebagai makhluk yang taat gitu kurang lebih. Ya kan? Lanjut. Wa annahum, dan bahwasanya mereka mutafawitun, bertingkat-tingkat. Terus fil fadail, bertingkat-tingkat dalam di dalam keutamaan. Bagus, fadail itu keutamaan, fadilah. Wal manazil. Manazil apa? Berbeda-beda. Tempat atau kedudukan. Jadi mereka memiliki tingkatan di dalam keutamaan dan kedudukan. Manazil itu tempat atau kedudukan. Ya. Imannya nggak sama. Apanya? Sama imannya. Imannya sama. Tapi mereka tempatnya beda. Ada yang di atas langit. Iya. Bukan tempatnya. Tempatnya ada yang di atas langit, ada yang di bawah langit, ada yang di bawah bumi, ada yang di badan. Bukan tugas tuh tempatnya. Tempat-tempatnya. Baik, kita bahas ya. Ad-dhabitut tsani. Dhabit yang kedua. Beriman kepada malaikat maksudnya adalah beriman bahwasanya para malaikat itu jubilu, dijadikan oleh Allah ala ta'ah, berada di atas ketaatan, nggak pernah ngeyel. Malaikat selalu mengerjakan perintah Allah, selalu. Apa saja Allah perintahkan mereka nggak pernah nanya ya, atau mereka khianat, tidak. Semua malaikat senantiasa taat. Makanya kata para ulama, manusia yang bisa mentaati Allah dengan keadaan yang baik, derajatnya bisa sama dengan malaikat. Bahkan bisa melebihi malaikat. Siapa contohnya manusia yang bisa melebihi malaikat? Nabi. Siapa nabi yang bisa mengalahkan derajat malaikat? Yang antum tahu kisahnya? Nabi itu ya yang membeli anaknya. Enggak, dia nggak bertemu malaikat. Yang bertemu dengan malaikat ternyata Malaikat. Iya, waktu kapan? Waktu menerima wahyu. Yang berdua dengan waktu apa? Oh, Isra. Mi'raj. Jibril nggak berani ke Arsy. Ya, Jibril nunggu di Sidratul Muntaha, di bawahnya. Yang masuk siapa? Nabi Muhammad. Jadi di situ Nabi yang mulia lebih tinggi kedudukannya dari Jibril. Karena Jibril itu adalah penghulu malaikat. Apa sebutan dari Jibril? Nama lain dari Jibril? Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Orang Kristen bilangnya
Roh Kudus. Roh Kudus itu Jibril. Iya. Mereka beriman Roh Kudus. Jadi orang Kristen punya Tuhan 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa? Jibril. Jibril dianggap Tuhan oleh mereka. Gitu. Nah, Jibril itu dalam bahasa mereka Gabriel. Kalau ada nama Gabriel atau Jibril, Gabriel. Dalam Taurat namanya Gabriel. Ya. Nah, jadi Nabi SAW bisa mengungguli Jibril alaihissalam. Padahal malaikat memiliki ketaatan sama Allah. Nggak ada malaikat yang males, nggak ada. Jadi kalian mesti beriman bahwa malaikat semuanya taat, tinggi derajatnya. Nah, kata beliau, wa annahum mutafawitun, bahwasanya mereka bertingkat-tingkat fil fadail, dalam keutamaan. Jadi malaikat itu banyak yang paling yang utama. Tapi yang paling utama siapa? Jibril. Malaikat yang paling utama Jibril, paling utama, paling dicintai oleh Allah, paling dicintai. Jibril. Yang kedua, malaikatnya besar. Pemegang ars. Iya, yang menyangga ars. Itu badannya tingginya tante tahu. Jadi tangannya malaikat penjaga ars, kepalanya di bawah ars, di langit yang ke-7. Kakinya sampai bumi ke langit bumi yang ke-7. Kita bisa bayangkan nggak itu? Jadi bumi berapa lapis? Langit berapa lapis? 7. Langit 7 ke atas, bumi 7 ke bawah. Nah, itu penjaga ars, ya, palanya berbentuk ayam jago, kepala ayam jago. Makanya orang Cina, ya, filmnya itu ada dewa kepala ayam jago, dan kakinya juga ayam. Kakinya menghantam ke bumi, ke lapisan bumi yang paling bawah, kepalanya nyundul ke langit yang paling 7. Itu penjaga ars. Disebut malaikat ayam. Iya. Kita. Di Indonesia, di akidah ada itu. Yang besar. Dan itu kita malaikat ayam juga. iya. Malaikat ayam. Tapi kita nggak boleh menyebut malaikat ayam. Malaikat yang Allah serupakan dengan ayam, atau bentuknya ayam jago. Udah cukup malaikat penjaga ars saja, atau pendukung ars. Nah, malaikat ini setiap hari kerjaannya apa? Ya Allah, ampunilah manusia ini. Terus begitu tiap hari. Maka Allah suka dengan dia. Suka mendoakan orang. Bayangkan. Sambil megang, nggak pegel, nggak pernah pegel dia. Malaikat itu diberikan kemampuan untuk nahan diri dari kepedihan. Wah, luar biasa. Ya. Jadi mereka memiliki keutamaan. Ya. Bertingkat-tingkat, ada yang tinggi keutamaannya, dicintai oleh Allah, di bawahnya. Juga wal manazil, bertingkat-tingkat dalam kedudukannya, tempatnya. Ada yang dekat Allah. Coba antum pikir, malaikat penjaga ars dekat nggak sama Allah? Tapi Jibril lebih dicintai oleh Allah. Kenapa demikian? Siapa yang tahu jawabannya? Malaikat penjaga ars kan malaikat yang dekat dengan Allah, itu di atas ars siapa? Allah. Tapi Allah lebih mencintai Jibril dibanding penjaga itu. Kenapa? Hah? Penyampai wahyu. Iya, tugasnya itu. Tapi kenapa? Kenapa Allah mencintai salah satu makhluknya di atas makhluk yang lain? Kalau malaikat Jibril dekat dengan Nabi, ya bukan. Enggak. Kenapa? Nabi Muhammad. Sama tadi, tauhid apa itu? Tauhid apa Allah punya kehendak? Rububiyah atau asma wa sifat. Allah berkehendak untuk mencintai siapa saja, untuk meninggikan satu dengan yang lain. Siapa nabi yang diajak berbicara oleh Allah langsung? Nabi Musa. Nabi Muhammad enggak, kecuali di langit Mi'raj. Semua nabi enggak diajak oleh Allah kecuali Nabi Musa. Wa Musa takliman, Allah berbicara kepada Musa. Hanya Nabi Musa saja. Yang lain pakai perantara Jibril. Allah tinggikan tuh Nabi Musa. Oh, sama Jibril ya? Iya, yang lain dengan Jibril diutus di dunia ini ya. Di dunia tuh para nabi menerima wahyu dari mana? Dari Jibril. Tapi khusus Nabi Musa, Allah berbicara langsung dengannya. Nggak pakai Jibril. Dengar langsung, Pak. Dengar suara Allah. Makanya orang-orang Nasrani mengatakan, kenapa orang Islam nggak percaya dengan
Nabi Musa yang lebih hebat dibanding Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diajak bicara oleh Allah di atas langit, Nabi Musa di bumi, gitu. Ya kan, ini pemahaman mereka. Tapi Allah meninggikan derajat sesuatu dibanding yang lain. Allah meninggikan Jibril. Padahal Jibril dibanding malaikat ayam ini nggak ada apa-apanya, kecil Jibril. Tapi malaikat penjaga arsy luar biasa besar. Tapi Allah mencintai Jibril lebih utama dibanding di bawah. Gitu ya. Jadi beriman kepada malaikat yang kedua adalah beriman bahwasanya malaikat dijadikan dengan ketaatan, tidak pernah membangkang. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tetapkan mereka dalam tingkatan yang berbeda dalam masalah keutamaan dan kedudukannya atau tempatnya. Bisa? Barakallahu fiik. Nah, silakan yang ketiga. Ya. Artikan. Beriman wakaluhum, mewakilkan, menugaskan. Ya, kan wakil. Nah, wakil saya ya, gitu. Menugaskan. Bahwa mereka mewakilkan mereka, menugaskan mereka. Biwadha'ifa itu dengan tugas-tugas. Oh, dengan tugas-tugas. Dengan tugas-tugas yang agung ya, Pak? Besar, betul. Azimah, besar. Agung. Jadi agung lebih besar dari akbar. Azim lebih besar dari akbar. Azim. Agung tuh lebih besar daripada besar. Agung. Ya, bukan nama si Agung, bukan. Karena kalimat agung itu lebih besar daripada besar. Nah, lanjut. Wa a'tahum dan mereka atau Allah memberikan mereka kudroh, kekuatan, kemampuan, kudroh ala untuk mengerjakan tuh. Iya, tugasnya kan berat. Allah berikan kemampuan. Tadi ketanya, oh kuat ya? Iya, Allah berikan kekuatan. Iya dalilnya. Ya. Ad-dhabitu tsalits, dhabit yang ketiga, al-iman, beriman bi annallaha wakkalahum, bahwa Allah menugaskan mereka bi wadha'ifa 'azimah, dengan tugas-tugas yang agung, yang paling berat. Antum tahu tidak, ada malaikat yang dicongkel matanya sampai keluar. Gitu, dicongkel matanya. Oleh siapa? Oleh Nabi Musa. Congkel. Iya. Gitu. Congkel. Pulang ke Allah dalam keadaan matanya tercongkel. Gitu. Jadi malaikat-malaikat ini kuat, diberikan kekuatan oleh Allah. Apa kata penulis? Al-imanu bi anallah wakkalahum bi wadha'ifa 'azimah. Bahwasanya Allah menugaskan mereka dengan tugas-tugas yang berat. Antum tahu ngangkat air, mungkin nanti kalau ngangkat 2 ember berat ya? Ini ngangkat air laut. Diangkat air laut. Itu bencana-bencananya. Iya. Nabi Musa itu ketika melemparkan, mengetuk tongkatnya di batu, kata Ibnu Katsir, itu malaikat penjaga laut mengangkat. Diangkat. Jadi sebetulnya malaikat-malaikat ini sudah diimani oleh semua agama, termasuk agama paganisme. Cuman mereka menganggap itu adalah dewa, sesembahan. Kalau saja dewa itu maksudnya adalah malaikat, kita terima. Paham nggak? Tapi mereka menjadikan sesembahan. Itu dia kesirikannya. Jadi Cina punya dewa air, Dewa laut. Itu laut. dewa laut kan? Ada dewa petir. Maksudnya malaikat itu. Dewa bumi. Iya kan? Tahu antum sekarang? Setiap malaikat ada ya tugas. Iya, tugas. Nah, di sini ada, lihat. Allah memberikan kepada mereka tugas-tugas yang berat. Antum tahu suara tar di atas langit apa? Iya. Petir atau geluduk. Itu apa? Dewa peti. Malaikat yang
mencambuk awan. Kata para ulama, bisa itu bunyi cambuknya, bisa itu cambuknya malaikat. Jadi cambuk malaikat itu petir, berbunyi petir. Cambuknya aja nih, tar. Iya, makanya kalau film-film kan gitu, pedang petir. Itu bukan fiktif biasa, karena mereka baca riwayat. Baca riwayat. Kenapa dulu waktu kita masih kecil ada film namanya Flash Gordon, orang yang bisa naik ke bulan, langit, ya kan? Ternyata jin itu bisa bolak-balik. Apa dalilnya? Jin bisa bolak-balik langit bumi. Ngapain dia? Mencuri. Iya, mencuri berita dari langit. Apa namanya kalau bukan bolak-balik ke langit? Langsung tuh bolak-balik. Kemudian di zaman Nabi Sulaiman, para jin bikin apa? Istana di dasar laut yang disebut dengan yang udah hilang itu negara apa? Oh, Atlantis. Atlantis. Gitu. Iya, emang Atlantis emang dari mana? Kan ditemukan tuh negara di bawah laut Atlantis. Kemudian mereka bikin dongeng, ada Aquaman. Ada bapaknya yang gondrong rambutnya. Siapa? Dewa laut kan? Tapi yang mereka masukkan malaikat yang mereka masuk. Hanya saja disembah oleh mereka. Islam ngajarin nggak gitu terhadap mereka. Mereka adalah makhluk Allah. Tapi Allah berikan tugas yang besar. Nyi Roro Kidul. Kok dianggap Nyi Roro Kidul itu bisa ngasih air, ngangkat air? Iya, kalau kita kaitkan dengan tugas malaikat, apa susahnya kita menerima sebagai tugas malaikat? Tapi kenapa disembah? Kan gitu. Ya tidak, dewa petir, apalagi angin. Doang. Ya kan? Ada malaikat yang tugasnya mengurus angin, ada. Jadi angin makhluk bukan? Ada yang ngatur, malaikat yang ngatur. Angin sono, angin ke sini, gitu. Makanya kenapa? Apa itu nama? Yang suka angin hujan? Pawang. Pawang beranggapan apa? Ada dewa angin dan dewa air di atas itu. Dia komunikasi dengan itu. Tapi maksudnya mereka adalah jin. Disembah oleh mereka. Jadi kita tahu bahwasanya malaikat itu memiliki tugas yang berat. Wa atahumul qudrah, dan Allah anugerahkan kepada mereka qudrah, kemampuan, kekuatan, ya, ala ta'diyatiha, agar mereka bisa melaksanakan tugas yang berat itu. Yang bisa antum ambil kesimpulan apa? Allah berikan kepada malaikat kemampuan untuk tugas yang berat. Berarti apa Allah? Kepada makhluknya Allah. Bagaimana dengan makhluk? Ketika malaikat itu dikasih tugas yang berat, ternyata Allah berikan apa? Kudroh. Maksudnya apa itu? Atau apa hikmahnya? Bahwasanya Allah tidak pernah zalim kepada makhluknya. Di sebesar apapun musibah yang kita terima, tidak pernah susah. Karena Allah berikan itu kepada kita, kudroh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada beban di jiwa atau di pundak kita yang melebihi kemampuan kita. Nggak ada. Karena Allah nggak mungkin zalim. Setiap perkara yang berat ditanggung oleh hamba, Allah kasih kudroh. Kalau ada orang sakit nih, nggak sembuh-sembuh, sakitnya berat, kanker dan lain-lain, udah merintih-rintih, ya, udah merintih-rintih. Tapi yang tahu bahwa kemampuan orang itu menghadapi sakit yang berat siapa? Hanya Allah saja. Jadi Allah berikan itu sesuai dengan kekuatan dia. Nggak mungkin lewat, nggak mungkin. Kurang iya, lebih nggak mungkin. Makanya nggak boleh kita katakan, duh berat banget dah cobaan gua. Nggak boleh. Berarti cobaan paling besar para nabi. Iya, tapi bagaimana para nabi menyikapi musibah? Nggak, mereka katakan, aduh berat banget cobaan kita. Enggak. Itu. Jadi makin kuat iman kita, makin besar ujian. Jangan, oh kalau gitu gua nggak mau kuat imannya. Ya ujiannya gede. Ya kalau ujiannya kecil ya tempatnya kecil. Gajinya kecil, imbalannya kecil. Ya sekarang aja kita pengen imbalan gede, mesti berusaha. Dan makin tinggi tadi kita lihat, tingkatan malaikat paling tinggi kan paling dekat arsy ya. Paling dicintai oleh Allah setelah Jibril. Berarti makin tinggi sorga kita makin dicintai oleh Allah. Jadi makin tinggi tingkatan sorga, makin ke atas, makin dicintai oleh Allah tempat itu. Maka disebut surga Firdaus. Kata Nabi, jika kamu minta surga, mintalah
Surga karena dekat dengan Allah itu. Dan Allah akan menyibak wajahnya nanti di akhirat. Menampakkan wajahnya yang mulia. Makanya sekarang antum lihat Allah tulisannya alif lam lam ha dibunderin. Ya enggak? Enggak bisa manusia melihat wajah Allah. Nabi Musa mendengar suara Allah, bukan melihat wajah Allah. Mendengar. Nabi Muhammad waktu Mi'raj mendengar suara Allah karena depan cahaya. Allah nggak sibak itu. Karena Allah janji nanti ketika di surga. Ya. Itulah. Apa tadi? Hikmahnya Allah menciptakan malaikat. Apa hikmahnya? Hanya Allah menciptakan malaikat. Kan ada malaikat yang besar tadi. Ada yang Allah cintai, ada yang menguasai tempat ini, tempat itu. Apa hikmahnya? Menunjukkan itu sifat yang Iya. Jadi jangan ada di kepala kita tuh, wah kenapa Allah menciptakan itu? Apa Allah nggak mampu? Ini orientalis. Orang zindik melemparkan subhat. Lihat, ya Tuhan Allah nggak sanggup. Sehingga kita goyang dengan keimanan. Berarti butuh pembantu gitu ya, Bang? Iya, berarti Allah butuh pembantu. Gitu. Bantahlah. Allah itu ingin menampakkan kekuasaannya. Bahwa Allah mampu menciptakan makhluk yang paling besar, yaitu malaikat ayam jago. Berarti Allah lebih besar. Allah yang menampakkan itu kepada kita semuanya. Bisa dipahami? Itu beriman kepada malaikat. Nanti syaratnya nak kirim insyaallah ya. Baik, lanjut. Al-babu tsalits. Apa tuh artinya? bab ketiga. Bab yang ketiga. Yaitu Al-imanu bil kitab. artinya Beriman kepada kitab-kitab. ya, harusnya sih al-imanu bil kutub harusnya. Oh, kitab-kitab. Iya, harusnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Syekh nulisnya begini ya kita nggak masalah. 6. Lanjut. Wa fihi khamsatu bawadid. Artinya di dalamnya fihi itu di dalamnya Di dalamnya khomsatu berapa? khamsah 5 ada 5 ada 5 dawabit bagian pembahasan. pembahasan. 6. 5 pembahasan. Ada Ada 5 pembahasan. Ad-dhabitul awal. Hmm. Dhabit pertama Oke. maratibul wahyi arba'ah. Marotibu artinya tingkatan. Tingkatan Wahyu. tingkatan wahyu Arba'ah berapa? Ada 4. Tingkatan wahyu ada 4. Ya, 1. Ar-ru'yal manamiyah. Nah, aru'ya itu melihat. Manamiyah mimpi. Melihat dalam Melihat dalam mimpi. iya, jadi wahyu itu bisa dilihat dari mimpi. Oh, datangnya gitu. Iya. Yang kedua, an-nafsu firru firru anafsu itu bisikan. Ru apa ru? Jiwa. oh jiwa. Oh iya, ruh jiwa. Bisikan jiwa. Bisikan jiwa. Hatinya masuk dalam hati. Ya, masuk ke dalam hati maksudnya. Bisikan hati. Yang ketiga, Yang ketiga, at-taqlimu min wara'i hijab. ya, at-taqlimu berbicara Berbicara min waroi dibalik di balik hijab. Dibalik jubah. bukan Tabir. tabir. Berbicara di balik tabir. Berbicara di balik tabir. Yang keempat, Al-wahyu biwasitotil malak. malak. Nah, itu dia ada malaikat itu. Al-wahyu, wahyu biwasitotil malak yang dibawa. Wahyu yang dibawa malaikat. Barakallahu fi. Ya, itu dhabitul awal. Baik, kita bahas. Al-babu tsalis, bab yang ketiga, al-imanu bil kutub atau bil kitabi. Ya, beriman kepada kitab. Maksudnya kitab di sini adalah kitab suci. Apa saja, enggak Al-Qur'an. Taurat. Ya, enggak mesti Al-Qur'an.
Nah, di dalam membahas beriman kepada kitab-kitab ini ada 5 pembahasan. Ya. Adapun yang tadi 4 itu bukan bagian dari pembahasan, tapi nomor 4, 1, 2, 3, 4 tadi yang dibaca oleh Itat adalah bagian dari pembahasan pertama. Ad-Dhabitul awal, pembahasan yang pertama dari beriman kepada kitab-kitab, maratibul wahyi arba'ah. Bahwa wahyu-wahyu yang datang itu kepada kita, itu terjadi dengan 4 tingkatan atau terjadi dengan 4 cara. Ya, yang pertama apa? Ar-ru'yal manamiyah. Itu para nabi mendapatkan wahyu dengan ru'yatul manam. Melihat di dalam mimpi. Ini berlaku untuk para nabi saja, nggak bisa kita. Apa diantaranya? Bahwa Nabi SAW melihat, ya, dalam mimpi beliau ada orang yang menggaruk-garuk mukanya, mencakar-cakar mukanya. Mimpi, gitu. Nabi bertanya siapa orang itu kepada malaikat yang membawanya. Siapa malaikat yang membawanya? Jibril. Jadi Jibril masuk ke dalam mimpi beliau. Namanya ru'yatul manam. Ini berlaku untuk para nabi. Ya, gak cuma Nabi Muhammad, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, begitu sama semua para nabi dan rasul. Ketika mereka menerima wahyu, terkadang masuk melalui mimpi. Nabi juga bermimpi melihat ada orang yang ditusuk kemaluannya. Tarik lagi, tusuk, tarik lagi. Mereka para pezina. Kalau yang tadi siapa? Yang mencakar-cakar. Hah? Bukan. Siapa yang cakar-cakar? Badannya dicakar-cakar. Orang yang meratap. Karena di dunia dia memukul-mukul badan. Ada lagi Nabi diberikan mimpi ada orang yang dijatuhi di tempat yang tinggi, didorong, dilemparin batu dari atas. Siapa itu? Bukan. LGBT. Hah? LGBT. LGBT, homoseks, lesbi, ya, naik ke atas, jatuh. Hukumannya begitu, Bang. Iya, nah itu syariat. Sesuai dengan ini. Iya. Dan itu didapat dari mimpi. Adzan. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kan Nabi nggak dari Jibril. Lagi ngumpul kayak gini, kan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ada yang mengatakan pakai api, Nabi nggak setuju. Itu dari Majusi. Pakai trompet, nggak setuju dari Yahudi. Pakai lonceng, nggak setuju dari Nasrani. Bubar. Seorang mimpi, sahabat Nabi. Oh, dibenarkan nih, Bang. Dibenarkan, namanya ru'yatul manam. Bisa Nabi yang bermimpi atau Nabi membenarkan mimpi sahabat, tapi dalam periode wahyu. Gitu. Kalau Nabi udah wafat, udah nggak ada lagi, udah sempurna. Jadi sekarang ini, ada yang ngimpi nggak bisa. Dirombak ya. Iya, nggak ada lagi. Nabi meninggal. Bahkan di zaman Nabi aja, sahabat mimpi nggak jadi wahyu. Kenapa? Nabi udah wafat. Pensyariatan udah sempurna. Siapa nanti yang benarkan? Itu logis kan, Islam itu logis. Jadi yang pertama dengan cara melihat dalam mimpi. Yang kedua, an-nafsu firru, bisikan dalam hati. Namanya hadis qudsi. Ya, Nabi mendapat perintah tapi hatinya dibuktikan. Wahyu tuh. Jadi beriman kepada kitab suci maksudnya adalah syariat. Wahyu. Bagaimana wahyu itu diturunkan oleh Allah ada 4 tingkatan. Yang pertama tadi apa? Dengan melihat di mimpi. Ya kan? Nabi bermimpi bahwasanya nanti Romawi dihancurkan. Itu. Kisra Persia dihancurkan. Itu. Mimpi Nabi. Maka mimpi Nabi adalah wahyu. Maka hanya berlaku untuk beliau. Adapun para sahabat mimpinya selama Nabi sudah hidup nggak jadi wahyu. Atau apa tuh? Ya, mimpi Nabi Ibrahim. Ya kan? Untuk menyembelih Ismail. Wahyu.
Jadi mimpi yang diterima oleh para nabi merupakan wahyu. Kalau antum mimpi enggak. Kalau lagi mimpi basah kita enggak. Itu langsung jadi kenyataan kadang. Kalau mimpi basah, ya kenyataan emang besoknya capek kita mimpi basah, ya kan? Yang kedua, an-nafsu firru. Wahyu dibetikkan dalam hati. Hadis qudsi. Makanya ciri hadis qudsi, ya, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Kata Nabi, qala Allahu Ta'ala. Nabi mengatakan itu, qala Allahu Ta'ala. Nggak ada di dalam Al-Quran nih Bang. Nggak ada. Itu ucapan Nabi. Ya, Nabi bertemu dengan para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana begini-begini. Qala Allahu Ta'ala, ya bena Adam. Nah, berarti Nabi dapat wahyu dengan nafsur firru, dibisikkan hatinya. Itu bukan malaikat Jibril. Bukan. Beda. Kalau Jibril kan pakai wahyu. Itu beda ya. talaki. Nah, kalau ini enggak dek masuk. Langsung. Allah langsung ngasih ke hatinya. Nah, para Nabi begitu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Itu martabat atau tingkatan wahyu yang kedua. Yang ketiga, atlimu min waroi hijab. Allah memberikan wahyu kepada para nabi di belakang tabir. Ada suara. Gitu. Nabi Musa ketika menerima wahyu di pepohonan. Itu tabirnya pohon. Ada tabirnya, gitu. Enggak langsung. Ada tabir. Allah ketika berbicara dengan Nabi Muhammad itu ada tabirnya berupa cahaya. Itu tabir namanya. Jadi Allah berbicara penghalang maksudnya. Apa saja pokoknya penghalang. Ya, bisa itu cahaya, bisa pepohonan, bisa gunung, apa saja, ya. Jadi di situ kata Syekh bahwa kedudukan atau cara Allah mewahyukan syariat kepada para nabi dengan berbicara di balik tabir. Yang keempat, al-wahyu biwasitotil malak. Nah, ini yang paling banyak ini kan. Wahyu ya diturunkan melalui perantara malaikat. Ini yang banyak. Ya, itu paling banyak diterima oleh para nabi. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Sinkiti mengatakan bahwa Maryam itu nabi. Karena datangnya Jibril. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan memberikan kau anak. Dan orang yang diajak bicara oleh Jibril hanya para nabi. Oleh karena itu menurut Syekh Al-Amin Al-Sinkiti rahimahullah, ya pendapat beliau ijtihadnya bahwa Maryam adalah seorang nabi. Tapi dibantah oleh para ulama bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya kami utus para rasul di antara kalian. Laki-laki di antara kalian. Ar-rajul dibantah. Loh, kenapa para ulama bisa keliru? Wajar ulama. Ya, manusia biasa. Istihad gitu ya. Ini wanginya mbak kemarin nih wanginya nih. Ya, barakallahu fiik. Jadi wahyu ya Allah berikan melalui perantara malaikat. Siapa malaikat yang membawa wahyu siapa? Tidak ada lain kecuali dia. Itu Jibril alaihissalam. Dan untuk menyebut malaikat disunahkan menyebut alaihi salam. Ya, semua malaikat. Jibril alaihissalam. Nabi juga ya. Ya, Nabi selain Nabi Muhammad juga alaihissalam. Karena mereka setara dalam ketaatan kepada Allah. Maka disebut alaihi salam. Kepadanya lah keselamatan. Para setara. Maka para nabi itu termasuk orang yang tingkatannya lebih daripada malaikat. Tapi standarnya pasti sama kan? Kalau lebih itu berarti lebih dari standar apa enggak? Lebih kan berarti di atas standar. Tapi ke standarnya sama kan? Mesti punya standar sama dulu. Seseorang disebut lebih dari standar kalau dia melebihi gitu kan? Nah, tapi dia punya standar dulu baru dia lebih. Nah, para nabi dan rasul melebihi standar malaikat. Tapi standarnya mereka sama, maka disebut alaihi salam. Kenapa nabi berbeda? Kenapa mesti sallallahu alaihi? Karena ada standar khusus dari Allah buat beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat dan salam. Kalau saja disuruh salam, alaihi salam. Kalau nyuruh shollu, bersolawatlah. Sallallahu alaihi wasallam. Khusus buat Nabi. Iya, ada solunya. Yang lain cuma alaihi salam saja.
ya, kepada Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim bapaknya para nabi kita sebut alaihissalam. Iya, kepada Nabi sallallahu, ada salawatnya kepada beliau. Makanya Allah berkehendak menjadikan seluruh nabi dan rasul utama, tapi yang paling utama Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa dipahami? Jadi cara wahyu ada 4 yang diterima oleh Nabi. Yang pertama dengan melihat di mimpi. Yang kedua bisikan di hati. Yang ketiga berbicara di balik hijab atau tabir. Yang keempat dibawa oleh malaikat. Gitu. Sekarang jadi orang sekarang Yusuf Mansur bertemu dengan Nabi. Oh, Mustahil. Dari mana dalilnya? Ya. Jadi bertemu dengan Nabi satu hal yang mustahil. Dalam keadaan nggak tidur, Lagi duduk di sadar. kursi, katanya. Iya, Bangun, mustahil. Pertama Nabi sudah wafat. Tuh, kan. Nggak ada ruh yang bisa keluar. Nggak ada Sekarang udah. dari alam barzah. Tidak ada. Sekalipun ruh Nabi SAW tidak bisa keluar. Berarti yang keluar siapa? Gak bisa. Kata Nabi, kalau kalian mimpi bertemu denganku, sungguh itu mimpi yang benar. Karena jin tidak bisa menyaru. kan mimpi itu bang. Nah, Gak bisa. jadi setan itu. jadi kalau kita bermimpi dengan Nabi, mungkin tidak? Mungkin. Pasti apa enggak? Itu Nabi. Bisa. Enggak, kalau kita kenal Nabi. Oh, bisa. Pasti. Pasti. Tapi bertemu dengan Nabi tidak di mimpi, mustahil. Sadar gitu. Iya. Bisa juga mungkin dia habis bengong, Halusinasi gitu. halusinasi. Nonton film yang Atau nonton film. Wah, Oh, ngelihat gitu. Bisa aja, ya. Gitu ya. Atau Jibril mendatangi selain Nabi. Lia Edan misalnya. Nggak mungkin. edan. Iya kan, Lia Edan kan jadi mengaku didatangi Jibril. Oh iya. Jibril nggak mendatangi selain Nabi. Maka disebut Lia Edan dia. Ya kan? Udah tewas kan? Udah meninggal. Udah lama. Barakallah. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Kita ya? Nandi. Ad-dhabitus tsani. Poin yang kedua, pembahasan yang artikan ad-dhabitus tsani. Ad-dhabit yang kedua. Baik, Gus. Pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua. Lanjut. Al-imanu bil kutubil lati anzalahallahu ala. Beriman Mm-mm. kepada kitab. Nah, di sini kutubi itu berarti kitab-kitab Beriman kepada kitab-kitab allati yang. yang anzalaha. Ya, lihat situ ada Allah dulu yang dhammah. Berarti yang Allah turunkan. Allah turunkan Ala kepada rusulihi. kepada Rasul. Nah, di situ pakainya rusul. Berarti para rasul. Ada hi berarti para rasulnya. Ala Rasulihi kepada Rasulnya. Rasulnya. Ijmalan. Ijmalan Global. global. Ijmalan global secara garis besar. Ijmalan global Wa tafsila atau dan ter kalau global lawannya apa? Terperinci. Lagi coba. Beriman bahwa saja beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya secara secara ijmalan dulu. Ijmalan secara global dan terperinci. Barakallahu fiik. Bisa kan lama-lama kan? Dikit-dikit ya. Barakallahu fiik. Lihat di situ ad-dzabitsani al-imanu bil kutub, beriman dengan kitab-kitab. Ya, di sini disebut kitab-kitab allati yang anzalahallahu yang Allah menurunkannya ala kepada rusulihi para rasulnya. Ijmalan baik secara global wa tafsilan atau secara rinci. Maksudnya apa ini? Allah Subhanahu wa taala menurunkan berapa kitab yang kalian tahu? Kitab suci. Pertama
Zabur kepada Nabi Daud. Yang kedua Taurat kepada Nabi Musa. Ketiga Injil Nabi Isa. Yang keempat Al-Quran kepada Nabi. Tapi Allah juga turunkan dalam surat Al-A'la suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf lembaran-lembaran kitab suci yang Allah berikan kepada Ibrahim dan Nabi Musa punya dua wahyu. Satu Taurat, satu suhuf lembaran. Nah, yang global itu yang 4 tadi. Yang global yang 4 yang kita tahu. Yang terperinci ada suhuf-suhufnya. Nabi Ibrahim dapat suhuf, Musa dapat suhuf, dan lain-lain. Nah sekarang pertanyaannya, apakah para nabi dan rasul dulu ketika mereka berdakwah dengan kitab suci, apakah kitab sucinya ada di hadapan mereka? Kata Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Ibrahim ketika berdakwah, bagaimana kitab yang Allah turunkan itu kepada mereka? Apakah berbentuk kitab? Atau bagaimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Jadi harus kita pahami loh. Apakah para nabi dulu bawa kitab? Nabi Musa, Nabi Muhammad tapi nggak mungkin. Karena beliau kan ummi. Jadi, tapi Allah katakan ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Berarti di dada dong. Apa? Hampir dikit lagi. Betul. Terus abis darah kemana? Ke mulut. Iya. Jadi para nabi dan rasul menyampaikan kitab, bukan baca kitab, bukan kayak saya begini, enggak. Keluar dari lisan mereka. Allah berfirman. Gitu. Dari dada yang mereka terima itu, atau mimpi yang mereka dapat, atau Jibril yang datang kepada mereka talaki, mereka sampaikan ke manusia. Berarti dengan apa? Lisan. Enggak ada kitabnya, enggak ada. Enggak ada kitabnya. Lalu siapa yang menyusun kitab? Di setiap nabi? Ada Sahabatnya. Iya. Jadi para sahabat Nabi lah yang menulis kitab itu. ahlinya. Maka setiap Nabi memiliki sahabat. Nabi Musa memiliki sahabat. Nabi Isa Hawariyun. Nabi menyampaikan, sahabat-sahabatnya nyatat. Nyatat. Makanya di dalam kitab Taurat juga, kitab Injil juga ada tuh Lukas Sahabat-sahabatnya itu. yang dianggap oleh mereka sahabat. Ya. Tapi kan batil. Tapi anggaplah itu Lukas, apalagi Paulus, Yohanes, Matius, ya kan? Itu kan, ya Yosef dan seterusnya tulis itu. Mereka nulis, gitu. Hanya saja mereka gugur karena penulis kitab-kitab Injil itu nggak ada saksinya, Sanatnya nggak ini. nggak ada sanadnya, Iya. nggak ada sanadnya. Tapi kalau Al-Quran mereka bantu, oh Al-Quran ada sanadnya. Iya. Nabi itu hafal Quran. Lalu dicatat oleh siapa? Sahabat. Siapa nama sahabat yang mencatat Al-Quran? Ada tuh bagian sastra ya. Namanya Zaid bin Thabit. Oh, Tulis. Lalu kan Nabi nggak bisa baca. Lalu gimana cara Zaid untuk mengatakan saya sudah mencatat? Diapain oleh Zaid? Iya, dilafazkan lagi. Ya Rasulullah, begini. Nah, jadi suhuf tuh selembar. Besok Nabi bicara lagi, catat lagi. Dikumpulkan itu oleh para sahabat. Terus dikumpulkan sampai Nabi wafat, selesai semuanya. Dikumpulkan di tempat Hafsah. Hafsah siapa? Anaknya Abu Bakar. Bukan Hafsah. Tapi Masya Allah, ambil berkahnya. Anaknya Umar. Kemudian habis gitu Nabi wafat, Abu Bakar gak sempet tuh ngurusin itu. Sibuk. Karena ada Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab, Al-Ansi. Iya di zaman Abu Bakar. Ya bahaya loh kalau misalnya sekarang ada palsu, nanti orang pada bikin ini, maka diperangi sama Abu Bakar. Dan Musailamah Al-Kadzab
itu punya militer, punya. Mati, Bang. Berat, lawan berat itu, bukan sekarang Mujono siapa? Ya, Nabi Palsu. Misalnya yang orang Jawa. Siapa namanya? Yang di kita ada kan, siapa sih? Yang ditangkap tuh sama polisi. Nama Nabi palsu. Iya, itu kagak punya apa-apa. Yang baru-baru ini. Iya, yang baru-baru ini kan ditangkap si Musa. Dia nggak punya militer. Kalau Musa lama punya militer. Maka diperangi sama Abu Bakar. Sibuk untuk itu. Yang kedua, ada orang Islam yang nggak mau berzakat. Di zaman Abu Bakar. Diperangi lagi. Itu tugasnya berat. Abu Bakar wafat, Umar sebagai khalifah. Umar juga begitu. Oh, banyak urusan-urusan tuh. Perang kepada Romawi, Persia. Sibuk Umar. Barulah pada zaman Utsman. Kumpulkan semuanya, kumpulkan. Sama Utsman dikumpulkan, jadilah mushaf. Yang lainnya bakar. Karena bisa pecah nantinya. Karena setiap negara punya cara baca Quran sendiri. Nggak boleh oleh Utsman. Kan, bakar. Sini, pakai Quran ini. Yang di tangan Utsman. Maka disebut Rasam Utsmani. Gitu. Keluarlah Quran Rasul. Standar semuanya tuh. Semua. Mau Irak, Iran, Syam. Mesti baca Quran versi Utsman. Namanya Rasam Utsmani. Nggak boleh yang lain. Berarti kita sekarang Usmani, Bang. Iya. Kita Rasam Utsmani. Semua kita. Semua dunia pakai Rasam Utsmani. Yang punya lainnya dibakar. Makanya dalil pembakaran Quran salah satu dalil yang sah bahwa Al-Quran boleh dibakar untuk menyelamatkannya, bukan menistakannya. Untuk diselamatkan. Iya, misalnya kita bakar Quran nih untuk supaya nggak tercecer atau dikubur. Boleh, yang penting nggak bercecer. Bisa ya? Gitu ya. Jadi secara global adalah 4 kitab. Secara terperinci ada Suhuf Ibrahim. Ada Suhuf Musa. Ada juga lembaran yang diterima oleh Nabi Daniel. Daud. Daniel, Daniel. bukan Daud, Daniel. Maka kalau ada orang nama Daniel, namanya Daniel. Ada Samuel. Nabi Samuel. Ada Nabi Samsun. Samson itu nabi, iya. Samson itu nama nabi, Samsun. Emang kuat ya. Emang kuat. Semua nabi Bani Israel itu gede-gede, kuat-kuat. Orang Nabi Musa memukul seorang, Berarti ya Bani Israel mati. Dipukul mati. Kuat. Orang-orang Eropa itu ya. Orang Eropa. Orang Eropa itu Bani Ishak dia. Badannya gede, rambutnya pirang, matanya bagus. Bagus ya. Kulitnya bule. Bule. Kalau kita nih Bani Ismail, hitam, badan pendek-pendek, rambutnya biasa, ya kan? Ya enggak, kan ketakwaan bukan kemuliaan bukan dari situ. Dari berarti itu ya. Iya kan? Coba kalau misalnya nih, misalnya yang paling mulia di sisi Allah adalah Bani Israel, Bani Ishak. Ya, kita udah dah bunuh diri kita. Kita nggak ada harapan kita. Tapi Allah turunkan inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Alhamdulillah tuh. Kalau Afrika Bani apa punya Bani Afrika? Bani Ismail. Sama Ismail. Iya, Afrika, Bani Ismail. Cina gimana? Jepang, Bani apa? Ismail. Walaupun putih, kecil kontet badannya. Tapi kalau Bani Ishak, emang benar sok tinggi-tinggi badannya, ganteng-ganteng. Mata hijau. Turki, lihat Turki. Jelas tuh Bani Israilnya tuh, Bani Ishaknya. Amerika, ya kan? Apalagi Australia. Pokoknya yang badannya bule-bule gede-gede tuh, itu dia tuh. Iran, tuh Bani Ishak itu. Persia soalnya. Ya kita ya gini-gini lah, agak bogel-bogel. Ya sahabat, bukan. Sabar aja. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi wahyu turun dengan kitab itu baik secara ijmalan global maupun tafsir terperinci. Detail, bagus. Lanjut. Atau yang ini ya, yang ke Ya, yang ke salif 3. ketiga. Jadi kalau antum baca kitab sama dengan Quran sama. Ya panjang-panjang, yang tasdid. Ad-dhabitus tsalits. Bagus. Pembahasan yang ketiga. Iya. Al-imanu bi anna Jami'an. Jami'al kutubis Sabiqah. Dah sampai situ dulu. Beriman bahwasanya seluruh kita terdahulu. Iya, kita terdahulu. Qad
qad dakhalahat tahrifu au fuqidat. Beriman bahwasanya kitab-kitab terdahulu Beriman bahwasanya kitab terdahulu sungguh telah masuki tahrif tahrif atau penyelewengan makna hilang makna ya, atau hilang. Udah asli. Tidak Ternyata nih kata Syekh nih dobitus salis, dobit yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah bahwa semua kitab-kitab terdahulu. Berarti maksudnya apa? Sebelum Al-Quran disebut sabiqah, terdahulu, maksud sebelum Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, ya, semua itu qad dakhalahat tahrif, sudah dimasuki oleh penyimpangan. Ya kan? Karena ditulis oleh mereka. Ditulis oleh mereka-mereka yang batil. Berarti yang original ada dulunya ya? Ada, wallahu alam. Hikmahnya Allah hilangkan. Makanya kata penulis kitab bahwa kitab-kitab terdahulu sungguh telah dirubah atau hilang. Kalau kitab itu hilang, kenapa ada sekarang? Berarti kemungkinan apa? Dibuat palsu gitu. Makanya Allah nggak jamin kitab-kitab terdahulu itu masih orisinil, nggak jamin. Tapi khusus untuk Al-Quran Allah jamin dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizu. Sungguh kami telah menjaga Al-Quran dan penjelasannya. Dijaga mau dengan cara apa? Pernah ada dua orang, yang satu Kristen, satu Islam. Lalu ada orang moderator lah. Kata seorang moderator, coba orang Islam, moderatornya orang kafir juga. Coba orang Islam, hafal tidak kitab sucinya? Baik, saya hafal. Dia baca surat yang panjang dalam Al-Baqarah. Sambil dilihat oleh si moderator. 2 halaman dibaca. Ya, cukup. Coba yang lain, maksudnya surat yang lain. Diambil yang tengah. Stop, baca. Dibaca sama orang Islam. Coba terakhir, dibaca lagi. Qul huwallahu ahad. Wah. Sisanya sekarang tinggal satu. Coba Anda yang Nasrani, nggak ada ngapal satu pun. Ya, cara Allah menjaga Al-Quran dengan cara banyak penghafal. Anak-anak kita hafal nggak Quran? Minimal 3 kul. Coba tanya anak Kristen, nanti apa? Nggak ada. Itulah cara Allah menjaga Quran. Anak-anak kita hafal nggak 3 kul? Kalau orang Kristen hafal Quran. Iya, itulah kelebihan Al-Quran. Benar. Ya, Al-Quran itu dijaga dengan cara apa? Dihafal oleh manusia. Orang Kristen hafal Quran. Ya, coba anak-anak Kristen tanya, coba kamu apa yang kamu hafal Injil? Nggak ada. Tapi tanya anak-anak kita, hafal Quran? Apa? Al-Fatihah baca terus sampai juz 30 dia bisa hafal. Ya tidak? Bayangkan tuh. Jadi Allah menjaga Al-Quran ini tidak hilang. Tidak hafal, tapi kayak Zakirna gitu bisa menghafal. Ya Allah tunjukkan bahwasanya kaum muslimin ya mampu menghafal kitab-kitab suci. Ya kan? Tapi belum tentu mereka bisa menghafal kitab suci mereka sendiri. Zakirna bisa hafal Quran, Taurat, Injil, apalagi tuh? Kitabnya apa? Weda, kitab Hindu, kitab Syiah, kitabnya Sikh, ya orang-orang India yang begitu apa. Tapi orang Kristen coba suruh hafal kitabnya mereka, buka, mereka pasti buka. Injil mereka buka. Iya benar, kamu benar. Bayangkan coba lihat. Ya Allah memang meninggikan Al-Quran dan ahlulnya. Nah kita kaum muslimin sebetulnya harus. Orang India pintar-pintar ya? Hah? India pintar-pintar. Al-Hafidz itu orang mana? India pintar-pintar, enggak juga. Enggak. Kenapa Allah jadikan di India itu banyak? Ulama banyak yang dari situ gitu. Bukan banyak, ada ulamanya. Setiap ada bentuk kesyirikan pasti Allah utus utusannya dari para nabi ataupun Allah ilhamkan para umat nabi untuk mendakwahkan di situ. Kenapa di Jogja ada pesantren Salafi? Karena di Jogja ada Mbah Kiai Slamet yang disembah. Sapi. Nah, akhirnya ada pondok Salafi di sana. Kenapa di Bogor ada Ibnu Taimiyah? Ada penyembahan terhadap gunung. Hampir di setiap tempat-tempat yang di situ ada kesyirikan, Allah utus di situ dai. Di India ada dainya banyak. Indonesia ada nggak dainya? Banyak. Di setiap tempat di Cina dainya ada. Setiap ya kenapa Allah sebar para dai?
Siapa yang tahu? Hujah nanti. Iya, nanti mereka nggak bisa bilang saya nggak tahu tentang Islam. Dusta. Udah ada YouTube, ada dai-nya. Masih ngeyel ya. Ngeyel, gimana? Nggak ada alasan bagi mereka. Gitu ya. Jadi dobit yang ketiga terakhir adalah bahwasanya semua kitab-kitab sebelum Al-Quran ya telah dimasuki oleh tahrif. Tahrif itu apa? Diubah ya. Telah diubah maknanya atau hurufnya. Nah, ini ternyata ucapan Syekh ini yang terjadi di zaman sebelum Quran juga diambil oleh kaum muslimin. Iya. Mentahrif. Tahrif, ta'wil. Ya, ternyata Allah berfirman Rubah. ya bahwa dirinya memiliki tangan. Ya kan? Iya. Oleh Asy'ariyah diganti menjadi Puasa. kekuasaan. Allah punya wajah. Ya, ditahrif oleh orang Asy'ariyah. Ridho Allah. Oh, gitu. Coba lihat. Ditahrif. Jadi, betullah kata Nabi SAW bahwa umat ini, umat Islam akan mengikuti orang-orang sebelumnya. Siapa itu? Yahudi wa Nasara. Ya, ahlul kitab mereka. Ya, dia kan kitab Yahudi wa Nasara. Diikutin oleh kita, ditahrif. Diselewengkan maknanya. Atau dirubah maknanya. Iya, mereka merubah ya, udah mulai merubah ya. Iya, udah kan Dilencengin mereka. coba tahrif Ada yang ditahrif. ketahuan karena hafal kok ini ada yang bisa ada Quran juga ada yang dirubah malah. Iya. Makanya Allah jaga Al-Quran ketika Al-Maidah hilang dulu, Al-Maidah 51. Ketika Ahok berbicara, kan banyak Al-Quran yang hilang tuh ayatnya, Al-Maidah 51. Iya banyak yang hilang. Iya, Iya. Hilang di Quran. di penerbitnya dihilangin. Iya. Akhirnya diminta maaf tuh. Suara Agung namanya penerbitnya. Wah, didatangin. Dulu sama FPI dulu datang Mas. Al-Maidah ayat 1. Kenapa bisa hilang? Oh, maaf, nggak sengaja. Oh, Soalnya banyak. Politik, sengaja satu ribuan itu Iya. ditarik. Dihapus sama Nah, tapi Allah jaga tidak? Tak ada yang ini nggak ada nih nggak ada Al-Maidah kemana? Nah, ditahu. Ada penghafalnya. yang hafal. Enggak bisa jadi dibawa. nggak bisa di. Nggak bisa diakalin. Tahrif bisa bang. Maka ditahrif. Iya. Alif lam mim apa artinya? Alif. Apa arti alif lam mim? Enggak ada. Nggak ada, Allah nggak kasih arti, Nabi nggak kasih arti. Orang sufi bisa. Tahrif. Alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Oh gitu. Ditahrif sama dia. Oh. Islam aja Islam Isa. Makanya jangan ikut-ikutin mereka tuh, nggak boleh. Itu kalau nggak dibantah sampai ke sono udah nggak Terus Al-Quran lagi. iya, maka kita bantah. Nggak ada yang bisa mentahrif Al-Quran, nggak boleh. Mau alif lam mim kayak mau tangan Allah, wajah Allah tidak boleh ditahrif, diterima. Allah punya tangan tidak? Punya nggak? Punya. Allah punya wajah? Allah punya betis? Allah turun? Kenapa kita tolak? Allah mengatakan itu kok. Dirinya punya tangan, dirinya punya wajah, punya betis. Tapi kita nggak boleh menyamakan. Tapi nggak boleh kita tahrif tuh. Oh, maksudnya tangan tuh begini, kekuasaan. Betis tuh adalah pemampu. Nggak, udah terima aja tangan. Tapi tidak kita serupakan dengan makhluk. Karena Allah mengatakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang setara dengan Allah, baik sifatnya. Nggak boleh kita bayangin juga. Dan juga nggak boleh tasbih. Oh, tangan begini. Nah, kenapa terjadi Asy'ariyah? Karena mereka ingin membela Allah dengan akal mereka. Kalau Allah punya sifat berarti makhluk dong. Gitu. Karena maksudnya membela tuh. Jangan gitu. Nanti Allah punya sifat. Tapi cara mereka keliru. Mereka pakai akal juga. Oh, kalau Allah bersifat berarti sama kayak kita. Allah bersemayam berarti Allah butuh tempat. Nah, itu akal mereka. Iya betul. Akhirnya mereka bantah tuh dengan cara menghilangkan sifat bagi Allah. Namanya Jahmiyah. Atau Asy'ariyah. Sifat Allah cuma 10. Wujud kidam bako mukhalaf. Karena takut mereka. Sebetulnya awalnya baik atau tidak? Baik. Tapi nggak dibimbing dengan syariat. Akhirnya bablas. Makanya niat yang baik dalam Islam nggak cukup. Harus dengan cara yang baik. Realisasinya pakai yang baik. Barulah hasilnya baik. Bisa dipahami? Walhamdulillahirabbil alamin. Kita berakhir pada poin Ad-Dobit Thalith ya. Thalis.
Jadi harapan kita semua ketika kita sudah bisa mengenal bab ini, ya, kitab suci, kita tahu semakin cinta dengan kitab suci Al-Quran. Dan nanti juga kita akan coba di tempat ini, ya, untuk pelajaran Al-Quran. Ya, berarti salah-salahnya di ada bang. Apa itu? Kan misalnya nih Ada, nanti saya kirim, Anda kirim nanti. Masih dikit lagi mungkin. Ada dalil. wajah, Betul. ya, Nanti tangan, betul. Nanti disampaikan di syarah. Syarahnya bagus insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak ke belakang dulu. Wah, Tiga satu. Enggak apa-apa, Ri. nggak apa-apa Kang Heri, nyobain aja. Buat Bang Herman. Sulap ya. Ya, mau dibantuin nggak Bang Heri? Tangan kiri. Kenapa? Ah, Agak sulap. aduh, tangan Kang kiri. Heri, Hilaf. Iya. Hilap apa ya? Wajar kan namanya manusia. Kan bantuin Kang Heri. Ada kan? Ya, gue coba bener ya. Iya. Wajar.